Mungkin pada saat itu dari segi lagu tuh emang belum ada yang cocok untuk diaplikasikan dan eh, dari segi budget kali ya mungkin gue agak kurang ajar juga kayak baru desain sama label udah gitu gue minta yang konsepnya perang-perang segala kayak bisa ditabok gue. Kalau untuk kayak video klip atau foto atau yang berbau dengan artwork dan segala macam gue tuh kayak somehow agak-agak OCD ya bisa dibilang gitu. Ya pun gue juga karena sebelumnya gue juga bukan yang tipikal nyaman di depan kamera juga sih. Karena gue berangkat emang dari lagu-lagu cover, jadi gue either Sheila on Seven atau Glenn Fredly. Karena gue cukup terinspirasi dari beliau-beliau itu pada saat zaman gue kecil. Ya gue baru merasakan awkwardnya nyanyi ditonton cuma satu orang dua orang itu ya di 2014 itu sih. Karena belajar ya dari tetangga ya, main gitarnya dan segala macam. Terus habis itu gue minta dilesin gitar sama bokap gue. Afgan atau Isyana? This question. Petra Sihombing atau Mika Angelo? Susah sih kalau ini. Halo teman cerita Inventory, balik lagi barengan sama aku Indi Arisa di Territory, teman cerita Inventory. Kali ini di bakalan ngobrol sama seorang musisi yang disebut-sebut adalah John Mayernya Indonesia dan dia baru aja rilis single terbaru berjudul Home. Kalau gitu langsung aja yuk, Randy Pandugo akan temani kita bercerita hari ini. Halo Randy Pandugo, selamat siang. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya ketemu Randy tuh sekitaran tahun lalu deh. Iya. Udah lama ya. Bulan apa ya? Agustus ya. Iya, by the way, congratulations for your new single yang judulnya Home yang kemarin udah rilis tanggal 9 Oktober. Yeay. Thank you. Ini nih katanya kemarin-kemarin kan bisa dibilang agak rehat sejenak ya dari aktivitas bermusik gitu. Ya. Katanya kan lagu Home ini ditulis sama Randy dari sekitar tahun 2018-an gitu. Jadi katanya sebagai ungkapan rasa rindu Randy yang jarang punya quality time dengan anak dan istri, sekaligus katanya lagunya didedikasikan buat semua orang yang ngorbanin waktunya di luar untuk cari nafkah gitu. Dan Benar. dirilisnya kan baru-baru ini gitu. Mm-mm. Apakah dirilis baru-baru ini pun karena efek dari kita semua yang lagi banyak menghabiskan waktu di rumah aja, makanya dirilislah lagu Home ini? Eh, sebenarnya lagu ini tuh udah mau dirilis di tahun kemarin atau awal tahun ini harusnya. Cuman gue merasa bahwa ini terlalu personal buat gue, jadi gue butuh momen yang pas untuk merilis si single ini dan akhirnya gue pilihlah di bulan Oktober ini pas kebetulan eh, istri dan anak gue juga ulang tahun, jadi ya udah akhirnya gue rilis kalian di bulan ulang tahun mereka. Jadi kayak di pertengahan gue rilis kemarin tanggal 9, anak gue ulang tahun di tanggal 8, istri gue di tanggal 10. Jadi kayak gue taruh di tengah-tengahnya itu gitu. Berarti Randy serumah bertiga sama orang-orang Libra ya. Surrounded by Libra. Berarti bener-bener istri sama anak jarak ulang tahunnya cuma 2 hari gitu ya? Ya literally cuma 2 hari dong. Oke, baiklah. Terus gimana nih pas akhirnya produksi single Home ini tetap rekaman di studio atau di rumah aja semua preparation? Semua kebetulan studio gue juga di rumah juga. Jadi semua pengerjaan gue kerjain di sini semua di studio gue yang seadanya ini dan ya udah nggak keluar kemana-mana sih kalau kalau untuk pengerjaan memang. Dan kebetulan juga musiknya juga cukup simpel jadi kayak gue nggak butuh banyak apa ya, ya banyak kemana-mana sih untuk pengerjaannya. Oke. Nah, Mm-mm. kalau misalnya album yang dulu kan ini Randy katanya sempat rekaman juga di Sweden nih gitu. Iya. Apa tuh boleh cerita nggak dikit kayak perbedaan rekaman di Sweden sama di Indonesia? eh Sebenarnya perbedaannya nggak banyak sama sekali sih sebenarnya. Kalau dari segi kita ngomong dari segi apa ya, in terms of alat ya, gearnya itu kurang lebih sama bahkan
sama itu sama aja kayak yang gue pakai di studio sekarang dan atau home recording yang musisi-musisi punya sekarang gitu, nggak jauh beda, cuman laptop terus habis itu speakers udah gitu sound card, mic, sama kalau misalnya emang mereka butuh ada keyboard ya ada keyboard, somehow juga nggak ada juga kadang-kadang, dan that's it, itu doang gitu. Jadi nggak yang terlalu yang heavy recording gitu malah, karena mostly mereka ngerjainnya semua in the box, dalam artian semua di laptop gitu. Yang gue kerjain secara organik itu malah banyak di sini ya, dalam artian organik ya gue harus ke studio, harus take drum, ada 2 lagu kalau nggak salah harus gue take drum beneran, itu tuh malah di Indo gitu gue taruhnya, dan nggak nggak ada di sana semua. Semua tuh emang literally musik yang lain-lainnya kecuali yang organik. Ya kalau misalnya kayak gitar dan segala macam iya sih gue take di sana. Cuman kurang lebih hampir sama untuk gear, untuk apapun itu yang berbau productionnya. Yang ngebedain adalah references mereka sih. Emang kayak the way they apa ya, uh, proses kreatifnya itu yang agak sedikit berbeda memang, karena memang gue juga merasakan bahwa mulai dari iklim berbeda satu, mulai dari cuacanya berbeda, iklimnya berbeda, culture-nya berbeda, pasti referensinya pasti jauh berbeda kayak gitu sih. Kalau berpikir itu tadi proses kreatifnya juga otomatis mempengaruhi jadi berbeda juga kerasanya gitu ya. Iya, heeh, heeh. Oke. Nah, balik lagi ke judulnya nih Ren. Untuk Ya, milih judul yang dipilih itu kan adalah home gitu. Kira-kira kenapa akhirnya sampai memilih kata itu? Karena kan mungkin kalau misalnya kita lihat penyanyi yang lain juga, maksudnya dengan judul lagu home itu tuh banyak banget yang pakai kan, kayak ya. Philip juga ada yang judul lagunya home, Mm-mm. K-pop, Korea-Korea, BTS, NCT, Seventeen gitu kan itu juga banyak yang judulnya home. Kenapa Ya. akhirnya bisa kayak gitu? Iya, gue tadi pengen sih juga bukan home juga sih, dalam artian home tuh emang kayak udah judul lagu sejuta umat ya. Gue yakin juga gue juga bukan yakin tapi kayak emang akan susah juga untuk apa ya, bukan ngedefeat sih tapi lebih ke menyamakan, menyejajarkan dengan si lagu-lagu mereka itu. Cuman pada saat gue pemilihan judul itu apa yang tepat ya gitu. Tadinya gue memilih Her, tadinya Her. Cuman menurut gue kurang luas kalau misalnya gue bilang Her, eh, karena sebenarnya lagu ini tuh bisa buat siapa aja sih sebenarnya gitu. Bukan berarti dari cowok ke cewek gitu, tapi bisa ke siapa aja gitu. Jadi kalau misalnya emang gue buat bikin Her tuh kayak terlalu terlalu apa ya, perspektifnya terlalu sempit gitu. Ha. Ya, ya. Oke. Terus untuk video klipnya nih, ini kan yang diambil temanya tuh kayak ada ceritanya seorang tentara pergi ke medan perang, ninggalin anak Yap. sepupunya gitu. Nah, kenapa sama Randy akhirnya konsep peperangan inilah yang dipilih untuk memvisualisasikan lagu Home ini? Eh, lucunya tuh si konsep perang ini tuh sebenarnya gue udah pengen dari 2016 sih sebenarnya. Dari awal gue bikin album The Journey dulu, itu tuh gue udah pengen banget punya konsep music video yang cerita tentang perang gitu. Cuman mungkin pada saat itu dari segi lagu tuh emang belum ada yang cocok untuk diaplikasikan, dan eh, dari segi budget kali ya mungkin gue agak kurang ajar juga, kayak baru desain sama label udah gitu, gue minta yang konsepnya perang-perang segala, kayak bisa ditabok gue. Oh, produknya banyak gitu. Gitu ya. Ya gitu sih kurang lebih. Oke, berarti sebetulnya kayak it's been so long gitu. Ya, Pengen punya konsep kayak gini, cuma tinggal nyari aja nanti karya yang mana yang cocok dengan konsep visual kayak gitu. Akhirnya iya, Home ini gitu ya. Oke. Nah, terus Ren ini kan ngomongin iya, sutradanya, yang ditradarain adalah Ivan Saputra Alam gitu. Nah, yang katanya emang sengaja iya. Ren kolaborasi dengan talenta muda katakanlah untuk ngejaga api semangat supaya bisa terus berkarya gitu. Itu gimana Iya. experience
bersama dengan beliau, udah gitu di situasi syuting yang penuh dengan aturan protokoler kesehatan ini? Kemarin kita emang udah gue cukup tahu Ivan, maksudnya karya-karyanya dia, dan gue sangat appreciate banget, dan bisa dibilang I'm a big fan juga sih, dalam artian gue cukup melihat apa ya, kalau untuk kayak video klip atau foto atau yang berbau dengan artwork dan segala macam, gue tuh kayak somehow agak-agak OCD ya, bisa dibilang gitu. Jadi somehow gue agak picky untuk memilih apa namanya, fotografer lah, atau sineas lah, atau apapun itu, videografer dan segala macam ya. Itu pada saat gue melihat Ivan, kayak dia bisa menginterpretasikan si cerita ini, dan menurut gue dia juga idenya juga cukup out of the box juga sih. Dan salah satu ide dari perang-perangan ini juga dari Ivan juga. Jadi pas kebetulan, oh ya udah, gue pengen banget sih kalau misal perang-perangan gitu, ternyata bisa diaplikasiin gitu. Pada saat itu gue bingung, tunggu, kalau misal perang gimana ya gitu ceritanya. Ya udah, tapi kemarin sih eksekusinya sih bagus banget sih. Dan salah satu apa namanya, pembuatan music video yang paling seru sih menurut gue, yang pernah gue jalanin. Oke, salah satu yang paling seru ya. Mm-mm, mm-mm, Nah, terus buat model video klipnya ini kan ada istri sama anak juga yang involved gitu. mm-mm, Gimana nih buat Randy sendiri rasanya kerjasama dengan anak dan istri yang biasanya mungkin cuma nunggu di rumah, menyambut di rumah, mm-mm. ya gitu. Ya awalnya gue kirain tuh akan awkward, karena memang istri gue dan anak gue tuh bukan yang tipikal ramah kamera sebenarnya. Ya pun gue juga, karena sebelumnya gue juga bukan yang tipikal nyaman di depan kamera juga sih. Cuman pada saat kemarin ada ide perang-perangan dan ceritanya begitu, gue mikir kayak iya juga ya, kalau misalnya itu digantikan sama model, agak sedikit aneh gitu ketika yang jadi istri gue dan anak gue itu orang lain gitu. Ya juga gue bukan, I'm not an actor juga sih, jadi kayak emang ya udah, the realnya aja gitu sekalian. Akan aneh ketika gue taruh orang lain yang seakan-akan gue udah gitu pakai ada adegan cincin dan segala macam kan. It's kind of weird kalau misalnya gue uh, adegannya sama orang lain gitu. Terus ngomongin soal lagu lagi nih Ren, ini Mm-mm. tapi kalau misalnya kita lihat banyak banget lagu-lagunya yang emang pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Mm-mm. Dan katanya itu gara-gara Randy tuh nggak apa ya, nggak cukup pede lah untuk bikin lagu pakai bahasa Indonesia yang oke menurut Randy gitu. Mm-mm. Katanya juga suatu saat tetap akan bikin lagu bahasa Indonesia dan dirilis. Nah itu kira-kira udah ada progresnya belum? Dan kapan mungkin project single berbahasa Indonesia ciptaan Randy Pandugo akan dirilis? Ada history gue tadi nggak mau disign sama label, dan gue bilang ya udah kita bikin test case lah, ibaratnya kalau misalnya oke, bukan kalau oke, tapi lebih kayak pengen tes pasarnya aja dulu gitu. Itu pun juga masih banyak aturannya tuh, lo nggak boleh milih lagu yang udah terkenal ya. Tapi waduh, sebenarnya kan ceritanya si Air tuh sebenarnya cuman untuk satu single doang. Malah keterusan. Ya jadi satu single doang, terus habis itu emang kita waktu itu dapat tawaran, kenapa nggak sekalian bikin EP aja gitu. Oh ya udahlah, oke, sekalian farewell. Gue nggak terlalu tertarik punya label sendiri untuk ngatur dan segala macamnya. Ya gue baru merasakan awkwardnya nyanyi ditonton cuma satu orang dua orang itu ya di 2014 itu.